Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu lagi. Kita akan belajar lagi dari firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, mari saya ajak saudara kita semua untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat beribadah walaupun secara online, Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau undang hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menguasai seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari kitab Amsal pasal 30 ayat 7 dan 8. Kitab Amsal pasal 30 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Haleluya. Perkataan atau Amsal ini ditulis atau dikatakan oleh Agur. Agur yang menulis Amsal ini. Agur katakan kepada Tuhan ada dua hal yang dia minta kepada Tuhan. Dan itu menjadi doanya. Dia katakan biarlah Tuhan mengabulkan doanya itu sebelum ia mati. Dua hal ini adalah jauhkan Agur dari kecurangan dan kebohongan. Yang kedua adalah jangan berikan kemiskinan atau kekayaan. Saudara-saudara, kita akan memeriksa atau mempelajari apa yang menjadi doa Agur yang dia tulis dalam kitab Amsal ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kecurangan dalam bahasa aslinya dikatakan atau berarti kesia-siaan. Bahasa Inggris memakai kata vanity. Kesia-siaan, tidak ada artinya. Dan sesungguhnya apa yang ada di luar Tuhan, segala sesuatu yang berada di luar Tuhan, di dalam dunia ini, semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya itu tidak ada artinya. Tidak ada yang kekal. Dalam Mazmurnya, Raja Daud pernah katakan, Mazmur 103 ayat 15 dan 16, Raja Daud katakan, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bahkan kehidupan manusia pun satu kali kelak akan habis, akan binasa, saudara-saudara. Apa yang tidak ada di dalam Tuhan itu adalah kesia-siaan saja. Tapi ada sesuatu yang kekal, yang tidak sia-sia apabila kita berada di dalam Tuhan. Matius 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kekekalan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau saudara dan saya, kita ingin hidup kita ini tidak sia-sia. Kalau saudara dan saya mau mengalami hal-hal yang tidak sia-sia, hal-hal yang bersifat kekal, kita harus hampiri Tuhan. Kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Bahkan kita harus hidup di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini menjadi tidak sia-sia. Mungkin kita akan satu kali kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Artinya kita mati, kita meninggal dunia. Kita tidak lagi ada di dalam dunia. Tapi Alkitab katakan ada hidup yang lain, ada hidup
yang kekal di dalam sorga. Dan inilah yang menjadi kerinduan dari Agur. Inilah yang menjadi doa daripada Agur. Pada satu kali Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini, ia menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang kaya tapi bodoh, saudara-saudara. Alkitab ceritakan bahwa orang kaya ini mempunyai harta yang berlimpah-limpah. Segala yang dihasilkan tanahnya itu baik adanya. Dia sudah mempunyai harta yang berlimpah, hasil tanah yang baik. Dia sudah menyediakan lumbung-lumbung untuk ditempati, untuk diisi oleh hasil tanahnya. Tapi ada waktunya lumbung itu tidak lagi cukup menampung hasil tanahnya. Apa yang dia katakan? Di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 21, Lukas 12 ayat 19 sampai 21 katakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya ini, dia mengutamakan hal-hal jasmani lebih daripada hal-hal rohani. Padahal kita tahu dan kita sudah pelajari bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu adalah sia-sia. Yang tidak sia-sia, yang bersifat kekal adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mengejar hal-hal yang rohani, itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Orang kaya yang bodoh ini, dia bermaksud untuk membongkar lumbung-lumbung yang ada. Dia akan membangun lumbung yang lebih besar untuk dapat menampung hasil tanah yang begitu melimpah. Di dalam pikirannya, dia hanya mengutamakan hal-hal jasmani saja. Padahal yang dia kejar itu adalah sesuatu yang sia-sia. Paulus pernah katakan kepada Timotius, anak rohaninya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa ia harus melatih dirinya untuk beribadah. Ibadah berarti mengejar hal-hal rohani. Melatih diri untuk mengejar hal-hal rohani, mengutamakan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Dan untuk itu diperlukan latihan. Diperlukan suatu usaha. Latihan itu berarti usaha, kerja keras, mau berusaha dalam bentuk apa saja. Secara tubuh, tapi juga secara pikiran. Usaha yang begitu sungguh-sungguh diperlukan untuk mengejar hal-hal yang rohani. Kalau kita mau mengutamakan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang kekal dalam hidup kita. Menjadi doa Agur, dia tidak ingin dalam hidupnya dia hanya mendapatkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna, tapi dia ingin mendapatkan satu hal yang kekal, yang bersifat kekal. Dan kalau itu menjadi doa saudara, menjadi doa saya juga, marilah kita katakan kepada Tuhan, aku mau hidup mengutamakan
hal-hal rohani lebih daripada jasmani. Tapi bukan hanya perkataan saja. Kita melatih diri kita untuk berusaha, untuk bekerja keras, untuk berusaha dengan keras. Kita melatih diri kita, ada usaha yang keluar dari kita. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan dapat lakukan mengejar hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Hal-hal yang bersifat kekal Tuhan akan berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kita ini, Dia akan mendengarkan segala doa kita. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang indah. Perkara-perkara yang tidak akan habis binasa. Perkara-perkara yang bersifat kekal. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Allah buat dalam hidup kami. Juga untuk firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mengerti apa yang kami kejar di dalam dunia ini tidaklah kekal. Kami harus mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Untuk itu Tuhan, kami mau mengutamakan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Karena itulah yang kekal ya Tuhan Yesus. Kami mau berusaha, kami mau bekerja keras, kami mau melatih diri kami. Dan kami percaya Allah yang baik, Allah yang ada di tengah-tengah kami pasti akan menolong kami, menguatkan kami, memberkati kami. Sehingga kami dapat lakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara rohani, lebih daripada perkara-perkara jasmani. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau tolong kami ya Tuhan Yesus, besertalah. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.